Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, karena kondisi memang belum memungkinkan untuk pembelajaran secara langsung, jadi kita belajar daring lagi. Semoga COVID segera hilang dari bumi Indonesia. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan diawali bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dengarkan penjelasan saya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Materi kedua kita hari ini tentang arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum pembelajaran kita mulai, coba jawab pertanyaan saya. Tulisan apa yang ada di cengkeraman kaki burung Garuda, lambang negara kita? Ya, tulisan tersebut adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang diambil dari kitab atau Kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular. Pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Bhinneka artinya beragam atau beraneka. Tunggal artinya satu. Dan Ika artinya itu. Secara harafiah, Bhinneka Tunggal Ika menjadi beraneka satu itu. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu menjadi semboyan bangsa Indonesia dan tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.000 pulau dan keberagaman suku, adat istiadat, bahasa, ras, dan kebudayaan. Meski sangat beragam, bangsa Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sesuai dengan artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Makna Bhinneka Tunggal Ika mampu menjaga Indonesia dalam persatuan dan menjadi inspirasi bagi negara-negara lain di dunia dalam menjaga persatuan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan tentang keadaan Nusantara yang memiliki keberagaman mulai dari ras, suku, agama, dan budaya. Semboyan ini tentu mengingatkan kita bahwa semua negara Indonesia itu adalah satu kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia dan menjadi lambang negara Garuda Pancasila sesuai sila ketiga Persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa serta negara kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika juga menjadi inspirasi untuk bangsa Indonesia. Muhammad Yamin menjadi orang pertama yang mengusulkan kutipan Bhinneka Tunggal Ika kepada Insinyur Soekarno untuk dijadikan semboyan Indonesia.
Nilai-nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika antara lain adalah nilai toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerantia, yang berarti kelonggaran, kelembutan hati, kesabaran, dan keringanan. Nilai yang kedua adalah nilai keadilan. Kata adil berasal dari bahasa Arab yang berarti adalah yang memiliki sama atau seimbang. Keadilan juga berarti adanya sebuah pengakuan dan perlakuan yang sama antara hak maupun kewajiban. Sikap yang harus dihindari sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama adalah diskriminatif, artinya sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku bangsa, ekonomi, agama, dan lain-lain. Sikap ini sangat berbahaya untuk dikembangkan karena dapat memicu munculnya antipati terhadap sesama warga negara. Sikap yang kedua adalah sikap primordialisme. Artinya, perasaan kesukuan yang berlebihan. Menganggap suku bangsa sendiri yang paling unggul, paling maju, dan paling baik. Sikap ini tidak baik untuk dikembangkan di masyarakat yang multikultural seperti Indonesia. Apabila sikap ini ada dalam diri warga suatu bangsa, maka kecil kemungkinan mereka untuk dapat menerima keberadaan suku bangsa lain. Sikap yang harus dihindari yang ketiga adalah etnosentrisme. Artinya, sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan yang lain. Apabila sikap dan pandangan ini dibiarkan, maka akan memunculkan provinsialisme, yaitu paham atau gerakan yang bersifat kedaerahan dan eksklusisme, atau paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Sikap yang harus dihindari selanjutnya adalah stereotip. Artinya, konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Masalah yang muncul akibat keberagaman budaya. Antara lain 1. Integrasi, disintegrasi, reintegrasi, dan konflik. Baiklah, akan saya jelaskan satu persatu masalah yang muncul akibat keberagaman budaya. Yang pertama adalah integrasi. Artinya, saling ketergantungan yang lebih rapat dan erat antar bagian dalam organisme hidup atau antar anggota di dalam masyarakat, sehingga terjadi penyatuan hubungan
yang dianggap harmonis. Masalah yang kedua adalah disintegrasi atau biasa disebut disorganisasi, merupakan suatu keadaan yang tidak serasi pada setiap bagian dari suatu kesatuan. Agar masyarakat dapat berfungsi sebagai organisasi, harus ada keserasian antar bagian-bagiannya. Masalah yang muncul yang ketiga adalah reintegrasi atau neorganisasi. Maaf, saya ulang. Masalah yang ketiga adalah reintegrasi atau reorganisasi. Hal ini dapat dilaksanakan apabila norma-norma dan nilai-nilai baru telah melembaga dalam diri warga masyarakat. Masalah yang muncul yang keempat adalah konflik. Merupakan proses sosial dissosiatif yang memecah kesatuan dalam masyarakat. Meskipun demikian, tak selamanya konflik itu negatif. Misalnya, dari konflik tentang perbedaan pendapat dalam diskusi. Dari konflik pendapat tersebut dapat memperjelas hal-hal yang sebelumnya tidak jelas, menyempurnakan hal-hal yang tidak sempurna. Bahkan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara-cara yang kritis dan santun. Arti penting keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan jangan dijadikan sebagai perbedaan, tetapi hendaknya dijadikan sebagai kekayaan bangsa Indonesia dan akan mendapatkan persatuan dalam keberagaman masyarakat. Jika hal ini terwujud, maka akan menghasilkan satu, pergaulan antar sesama akan lebih akrab. Kemudian pembangunan berjalan lancar. Ketiga, kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Dan yang terakhir adalah perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Anak-anak, demikian penjelasan dari saya untuk materi kedua kita hari ini. Sebagai bahan evaluasi, silakan kerjakan soal berikut ini. Soal yang pertama, sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Soal yang kedua, sebutkan sikap yang harus dihindari sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Soal yang ketiga, jelaskan arti penting keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak, silakan jawaban ditulis di buku tulis yang rapi, kemudian difoto, kirim ke WA saya. Selamat mengerjakan. Thank you and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.